ada dua ayat di dalam Al-Quran, surat Fatir ayat 29 dan 30, tentang janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang berinfak dalam keadaan sembunyi-sembunyi ataupun yang berinfak dalam keadaan terang-terangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah atau Al-Quran dan orang-orang yang mendirikan sholat, orang-orang yang menginfakkan sebagian dari apa yang kami karuniakan kepada mereka dalam keadaan sembunyi-sembunyi dan dalam keadaan terang-terangan, mereka mengharapkan perniagaan yang tidak mungkin rugi, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyempurnakan bagi mereka upah ataupun pahala mereka, dan Allah menambahkan bagi mereka sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Menghargai. Teman-teman sekalian, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan banyak hal kepada orang yang berinfak. Di antara apa yang Allah janjikan kepada orang yang berinfak adalah tijaratan lan tabur, perniagaan atau perdagangan yang gak mungkin rugi. Jadi benarlah sabda Rasulullah SAW bahwa Nabi bersumpah demi Allah tidak akan berkurang harta karena sedekah. Maka inilah makna dari tijaratan lan tabur, perniagaan yang gak mungkin rugi. Ketika kita menginfakkan harta kita untuk masjid, menginfakkan harta kita untuk membantu orang lain, menginfakkan harta kita untuk keluarga kita, maka lan tabur, gak mungkin infak kita itu akan membawa kita kepada kerugian, mustahil. Sebagaimana Nabi SAW bersumpah gak berkurang harta karena sedekah. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjanjikan liyuwaffiyahum ujurahum, Allah akan menyempurnakan bayaran untuk mereka. Ujur dari kata ujrah dalam bahasa sehari-hari kita itu adalah upah ataupun bayaran. Jadi orang yang berinfak, orang yang bersedekah di jalan Allah, maka Allah akan menyempurnakan balasan mereka. Tidak akan pernah diberikan balasan yang kurang dari hak mereka. Kalau mereka berinfak dengan angka 1, maka Allah akan menyempurnakan balasan 700 kali lipat minimal. Allah akan menyempurnakan. Tidak mungkin 699. Pasti Allah sempurnakan menjadi 700 kebaikan yang berlipat ganda. Kemudian yang ketiga, Allah menjanjikan wa yazidahum min fadlih, dan Allah akan menambahkan untuk mereka fadlun, anugerah karunia dari Allah yang tidak disebutkan secara spesifik apa bentuknya. Dan ini justru menjadi sesuatu yang kejutan bagi kita. Bisa berbentuk kebahagiaan, bisa berbentuk kehormatan, kemuliaan, keluarga, dan banyak hal, kesenangan, ketenangan, dan seterusnya di antara karunia-karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, salah satu cara untuk mendapatkan keuntungan dan kebaikan yang berlipat ganda itu adalah infak fi sabilillah sirran wa alaniyah, dalam keadaan terang-terangan ataupun dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Ibadah yang disukai oleh Allah bukanlah solat, zikir dan puasa. Inilah dialog Nabi Musa dan Allah. Wahai Allah, aku sudah melaksanakan ibadah yang engkau perintahkan. Manakah antara ibadahku yang engkau senangi? Apakah solatku? Tanya Nabi Musa. Solatmu itu hanya untukmu sendiri, karena solat membuat engkau terpelihara dari perbuatan keji dan mungkar. Jawab Allah. Apakah zikirku? Tanya Nabi Musa lagi. Zikirmu itu untuk dirimu sendiri, karena zikir membuat hatimu menjadi tenang. Jawab Allah. Apakah puasaku? Tanya Nabi Musa lagi dengan penasaran. Puasamu itu hanya untukmu saja, karena puasa melatih diri dan mengekang hawa nafsumu. Jawab Allah. Lalu ibadah apa yang engkau sukai ya Rabb? Tanya Nabi Musa. Tatkala engkau membahagiakan orang yang sedang kesusahan dengan sedekah, sesungguhnya aku berada di sampingnya. Jawab Allah. Apa kehebatan sedekah? Satu, sedekah itu kata Nabi memperpanjang umur. Kok bisa Ustaz? Coba lihat Pak. Kalau orang dermawan
Jangankan masih hidup, sudah mati saja orang doakan. Coba, orang dermawan sudah mati saja orang masih doakan. Sedekah memperpanjang umur. Yang kedua, sedekah tolak bala. Yang kedua, keistimewaan sedekah. Sedekah itu tadi satu, tolak bala. Yang kedua, memperpanjang umur. Yang ketiga, sedekah itu Allah ganti berkali-kali lipat. Ringkas kisah, dibelilah ini pesantrennya. Sudah dibeli pesantren, Pak. Apa yang terjadi? Subhanallah, dapat bantuan dari pemerintah Indonesia untuk membangun pesantrennya. Berapa bantuannya? 2 miliar. Makin berkembang pesantrennya itu, Pak. Luar biasa. Akhirnya hebatnya lagi, yang keempat, keutamaan sedekah membuat doa terkabul. Kalau mau doamu cepat dikabulkan, bersedekahlah. Dan demi Allah, tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Apa Bapak pernah ada di komplek ini? Ustaz, itu yang di sudut rumahnya kaya betul dulu itu Ustaz. Cuma karena rajin sedekah bangkrut dia. Bapak pernah dengar itu? Karena harta yang kita miliki, kata Nabi, hanya 3. 1, yang habis kita makan. 2, yang hancur kita pakai. Yang ketiga, yang telah kita sedekahkan. Emas, Ibu. Emas. Ayo Ibu. Gelang, cincin, kalung, anting, emas 70 gram. Siapa yang punya, Bu? Siapa? Begitu Ibu meninggal, siapa yang punya? Istri kedua. Suami kawin lagi, dia kasih, ini cini emas mantan istri saya. Ibu menderita di kubur, suamimu enreyen di tempat tidur dengan pengantin baru. Maka bersedekahlah. Adik-adik, kalian mau menjadi pengusaha muda, tidak usah kau baca motivator. Tidak, lebih kau belajar sedekah. Jangan pernah lewatkan maghrib tanpa sedekah sehari pun. Mau itu 10.000, 5.000, 1.000, belajarlah bersedekah agar kalian menjadi kaya. Jangan menunggu kaya baru kalian mau bersedekah. Rasulullah telah membuktikan itu, dan kita siap melihat dalam kehidupan sosial betapa banyak orang Allah semakin lipat gandakan hartanya karena dia banyak bersedekah. Tapi demi Allah, sedekah semua itu tidak ada gunanya ketika tidak dibuka dengan sholat. Itulah bedanya kita dengan non muslim. Meskipun dia banyak sedekahnya, tapi dia tidak bersahadat, maka sedekah-sedekahnya tidak ada gunanya. Kalian juga orang Islam, ketika rajin bersedekah, wakaf 1 masjid, wakaf 2 masjid, wakaf tanah pembangunan gedung sekolah, tapi dia tidak sholat, demi Allah semua wakaf-wakafnya tidak ada gunanya. Kenapa? As-salatu miftahul khair, as-salatu miftahul jannah. Sholat itu kuncinya ibadah, sholat itu kuncinya surga. Ketika tidak ada sholatmu, tidak ada kunci kebaikanmu. Ketika tidak ada sholatmu, tidak ada kunci surgamu. Sehingga Allah di akhirat kelak akan berkata, Das'at, ini pahala sedekahmu 10 gunung, mana kuncinya? Kalau kau mau ambil ini, mana pas? Keutamaan infak dan sedekah. 1. As-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah menolak bala. Andai kita ditakdirkan hari ini menabrak seekor ayam, tertulis di Lauhil Mahfuz, hari ini, hari apa ini? Hari Sabtu, bahwa kamu dalam perjalanan ke Concong menabrak seekor ayam, lalu kemudian bersedekah, maka dihapus, tak jadi menabrak ayam. Janji Allah SWT disampaikan Nabi Muhammad SAW. As-sadaqatu tadfa'ul bala. Makanya orang tua-tua kita dulu selalu mengatakan sedekah tolak bala. Kata Nabi, idza ra'aitum, kalau kamu menengok ada bala, musibah datang, maka kata Nabi, fatasaddaqu, maka bersedekahlah kamu. Yang kedua, kata Nabi SAW, dawu mardakum bis sadaqah, obati orang yang sakit di antara kamu dengan sedekah. Dawu, obati, mardakum, orang yang sakit di antara kamu bis sadaqah, dengan sedekah.
Datanglah orang menjumpai Imam Abdurrahman bin Mahdi ahli hadis. Lututku ini udah benanah 7 tahun tak sehat-sehat. Tolonglah aku wahai Imam Abdurrahman bin Mahdi. Imam Abdurrahman bin Mahdi ingat hadis Nabi. Kata dia, kau sodakoh. Sodakohnya gali sumur. Cari kampung yang tak ada sumurnya, gali sumur. Setelah digali sumur, kering nanah di lututnya itu sehat. Apa hubungan sumur dengan lutut bernanah? Ternyata orang kampung habis minum berdoa, ya Allah, balaslah kebaikan orang yang bersedekah sumur ini. Tak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang Saudi Arabia sakit, pergi ke Amerika, medical check up dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kata dokternya, pulang ke rumah, makan enak, tidur enak. Nanti mana tahu bapak ibu di tembilahan periksa di rumah sakit, kata dokter, pulang ke rumah, makan enak, tidur enak. Itu artinya malaikat maut sudah dari rengat menuju tembilahan. Sudah tak ada obatnya. Malaikat maut sudah di jalan. Kata dia, tak ada obatnya lagi nih bu, pulanglah. Ingat dia hadis Nabi, dawu marwakum bisolaqah. Pulang dia ke Saudi Arabia, sedekah, 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 sedekah. Habis itu dia berangkat lagi cek terakhir. Heran dokter itu, kau makan apa? Biasa. Pakai herbal apa? Biasa, tak ada apa-apa. Tapi pesan Nabi kami, dawu marwakum bisolaqah. Berobatlah kamu dengan sedekah. Cerita ini disebutkan dalam kitab judulnya Gharaib wa Taraib Sa'ah wa Sa'ah. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, semua ada saatnya. Penerjemahnya Abdul Somad. Cari bukunya di internet. Semua ada saatnya. Abdul Somad. Buku itu bestseller, tebal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Waktu saya sampaikan hadis ini di salah satu masjid, dawu mardakum bisolaqah, obati orang yang sakit di antara kamu dengan sedekah. Datanglah bapak-bapak ke tempat parkir. Ustaz Somad, hadis yang Ustaz sampaikan tadi betul. Memang betul lah. Mana pula hadis palsu ku sampaikan? Saya mengalami sendiri Pak Ustaz. Gimana? Istri saya diponis dokter kena kista di dalam rahimnya sebesar duit logam. Kalau sudah kena kista, kista ini mesti dioperasi, dibuang sama-sama rahimnya. Kata dokter, ibu dalam rahimnya ada kista, mesti dibuang. Rahimnya hilang. Menangislah si ibu karena rahimnya hilang, tak bisa hamil lagi. Suaminya senyum. Ibu tuh ingat, yang lajang pula senyum, macam paham aja kalian. Ibu tuh ingat hadis Nabi, dawu mardakum bisadaqah, obati yang sakit dengan sedekah. Dia pun bersedekah, diundangnya anak yatim, fakir miskin. Lalu kemudian dia cek lagi, rupanya kista itu mengerut, hilang. Kata dokter, ibu nggak perlu operasi, rahimnya sehat dan bisa hamil lagi. Kita lanjutkan yang ketiga. Adik-adik tolong diingat, ini nanti akan keluar dalam UAS, ujian akhir semester. Ketiga, waktu orang sudah mati, masuk ke liang lahat, ditutup pakai papan, ditimbun dari atas. Yang keempat, orang-orang mati itu ditanya sama Allah. Orang mati itu bisa tak ngomong? Tak bisa. Oh, jadi pas malaikat menanya, marabbuka, tak bisa. Man nabiyuka, tak bisa. Ma kiblatuka, tak bisa. Orang mati itu bisa tak bicara? Bisa. Kenapa kita tak mendengar? Kalau sampai kita dengar, mati kita. Allah sayang sama kita. Mau kesini pula dulu. Mayat-mayat, jenazah-jenazah, maukah kalian hidup lagi? Ditanya Allah Ta'ala. Apa kata orang mati itu menjawab? Jawabannya ada dalam Al-Quran.
laula akhartani ila ajalin qarib, tolonglah kasih aku hidup walaupun semenit saja. Kalau ku kasih kau hidup semenit, kau mau apa jenazah? Apa kata jenazah? Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ternyata jenazah itu jawabannya satu. Kalau kau kasih aku hidup ya Allah, aku mau bersedekah. Kenapa jenazah itu tak menjawab? Hidupkan aku mau haji. Hidupkan aku mau tahajud. Hidupkan aku mau kawin lagi. Hidupkan aku mau. Kenapa dia mau sedekah? Dikaji oleh para ulama. Karena pahala yang langsung mengalir ke kubur adalah pahala sedekah. Begitu meninggal langsung mengalir kerannya ke kubur liang lahat. Orang-orang yang mewakaf surau ad-din ini, kalau hidup dia dimudahkan Allah segala urusannya. Kalau dia sudah meninggal, dilapangkan kuburnya sejauh mata memandang, dijadikan makam liang lahatnya salah satu dari taman-taman surga, dijauhkan kuburnya dari lubang-lubang neraka. Maka usahakan kalau bisa. Kalau tak bisa ya tak apa-apa. Yang kelima Bu, setelah kita masuk ke liang lahat, mengalir dapat amal jariah, akhirnya ditiupkan sangkakala. Waktu ditiupkan sangkakala, bangkit kita dari kubur. Idza samaa'un fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibun tasarat, planet bertabrakan. Wa idzal biharu fujjirat, air laut naik ke darat. Wa idzal quburu bu'athirat, semua yang dikubur dibangkitkan. Bangkitlah kita semua dari kubur. Gunung Pak Ustaz, wa takunul jibalu kal'ihnil manfush, gunung-gunung macam bulu kambing dihembus angin. Lalu di mana kita bernaung? Yang kelima, kullu mri'in tahta zilli shadaqatihi, orang nanti akan bernaung di bawah sedekah. Jadi kalau ada di antara bapak ibu yang bersedekah 50 juta, utang 130, dikasihnya 50, itu nanti di padang mahsyar atapnya itu terbuat dari beton. 30 juta itu betonnya setebal inilah. Dia santai. Yang santai. Itu yang santai itu siapa? Itulah orang tembilahan itu. Yang kaya itu. Kalau yang bersedekah 10.000 Pak Ustaz, payung. Datang angin kencang naik dia ke atas. Kalau yang 5.000 Pak Ustaz, kardus. Kalau yang 2.000 Pak Ustaz, koran. Kalau ada yang mau masukkan tadi ke kresek tadi 2.000, nah nanti nampak tuh di akhirat. Nah itu dia. Kullu mri'in tahta zilli shadaqatihi, semua orang akan bernaung, berlindung, beratap di bawah ada yang tenggelam dengan keringatnya sampai ke lutut, ada yang tenggelam karena keringatnya sampai ke pinggang, ada yang tenggelam karena keringatnya sampai ke leher. Kepanasan di padang mahsyar. Datang mereka menghadap ke Nabi Adam. Adam, tolong menghadap Allah, kami tak tahan lama-lama menunggu. Kata Adam, aku tak sanggup menghadap Allah, aku malu. Dulu kata Allah, jangan makan buah kuldi, ku makan juga. Datang mereka menghadap ke Nabi Nuh. Kata Nabi Nuh, aku malu menghadap Allah karena anakku Kan'an mati tenggelam kafir. Mereka datang menghadap ke Nabi Isa. Kata Nabi Isa, aku malu. Mereka membuat patung menyembah aku. Akhirnya mereka datang kepada Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Zuhrina wa Qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah mengapa kita generasi yang terakhir, kalau bahasa tembilahannya last edition.
Kita memang umat yang terakhir, umat yang paling kecil, umat yang paling pendek, umurnya paling singkat, tapi kita lebih dulu masuk surga. Kenapa? Karena Nabi kita lah yang berani menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi selama beribu tahun di padang mahsyar itu, siapa yang menyelamatkan kita? Di mana kita bernaung? Kata Nabi, kullu mri'in tahta zilli shadaqatihi. Setiap orang bernaung di bawah sedekahnya. Enam itu adalah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yusbihu. Kalau ada orang Islam yang nyawanya sampai subuh, kita nyawa kita sampai tak subuh nih, karena sampai inilah kita hidup. Kalau tak sampai udah mati kita tadi malam. Datang saya melayat jenazah. Gimana suami ibu malam tadi? Malam tadi dia tidur Pak Ustadz, nonton TV, megang handphone. Sebelum itu cerita-cerita kami sempat ketawa-ketawa. Terus pas jam 3 tuh kami biasa tahajud. Saya bangun ini dia, bang tahajud. Saya pegang pipinya dingin. Rupanya udah meninggal jam 1 tuh Pak Ustaz. Ada pintu surga itu namanya babus sholat, untuk orang yang banyak tahajud. Ada pintu surga itu namanya babul jihad, untuk yang mati melawan Belanda, jihad fisabilillah. Ada pintu surga itu namanya babul kauziminal ghaiz, karena mampu menahan amarah. Ada pintu surga itu namanya babus shadaqah, itu yang ke-8. Yang ke-8, keutamaan adalah masuk surga dari pintu babus shadaqah. Dan yang ke-9 adalah, kata Nabi SAW, as-sadaqatu tudfi'u ghadabar rabbi kama tudfi'ul ma'an nar. Sedekah memadamkan murka marah Allah seperti air memadamkan api. Api yang bergelora dipadamkan oleh air. Begitulah Allah tak jadi marah sama orang yang pelaku dosa gara-gara sedekah. Kau sudah bertobat, aku sudah sholat sunat tobat. Kau sudah bertobat, aku sudah beristighfar. Kau sudah bertobat, aku sudah berbuat baik. Ada satu yang belum kau lakukan. Apa dia? Bersedekah.